Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview materi pertemuan kelima tentang kultur lag atau ketertinggalan budaya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ica Hairunisa dengan NIM 212230910002, program studi gizi kelas 2B Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Yang akan saya bahas ini tentang kultur lag atau ketertinggalan budaya, yang mengenai definisi kultur lag, teori kultur lag, perbedaan kultur lag dan kultur shock, perubahan budaya, dan kaitan budaya dengan masalah gizi masyarakat. Kultur lag adalah fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat. Kultur lag ini menggambarkan apa yang terjadi dalam sistem sosial ketika mengalami perubahan dan efeknya yang tidak merata. Biasanya, kultur lag ini adalah hasil gesekan antara penemuan baru dan norma-norma yang masih berlaku. Dalam masyarakat, kultur lag adalah proses yang berkaitan dengan perubahan yang berlangsung cepat. Kultur lag adalah salah satu penyebab konflik yang krisis etika. Sebutan lain dari kultur lag adalah ketertinggalan budaya atau kesenjangan budaya. Selanjutnya, teori kultur lag. Pencetus teori kultur lag adalah William F. Ogden. Ogden ini adalah seorang sosiolog Amerika yang menulis buku dengan judul Social Change with Respect to Culture and Original Nature pada tahun 1922, yang menyatakan bahwa kultur lag atau ketertinggalan budaya adalah periode yang terjadi ketika budaya non-material berjuang untuk beradaptasi dengan kondisi material yang baru. Ogden memperhatikan bahwa budaya material ini cenderung berkembang dan maju lebih cepat daripada budaya non-material. Budaya mengacu pada ide, kebiasaan, pemikiran, perilaku, dan segala sesuatu kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya ini memiliki dua aspek, material dan non-material. Aspek material ini mengacu pada bagian budaya yang lebih nyata seperti teknologi, pakaian, mobil, telepon, dan apapun yang dapat dilihat dan disentuh daripada diamati. Untuk aspek non-material, mengacu pada bagian budaya yang tidak berwujud seperti bahasa, ideologi, norma, nilai, gerak tubuh, dan lain-lain. Menurut Sosiologi Dictionary, kultur lag adalah jangka waktu antara pengenalan perkembangan teknologi baru atau budaya material ke dalam budaya atau masyarakat. Kultur lag bisa diartikan sebagai waktu yang dibutuhkan budaya untuk mengejar inovasi dalam teknologi. Kultur lag juga bisa disebut dengan ketertinggalan budaya. Ketertinggalan budaya terjadi ketika teknologi ini berkembang lebih cepat daripada aspek budaya non-materi. Dengan kata lain, kultur lag adalah ketika perubahan teknologi atau sesuatu yang serupa seperti alat berkembang lebih cepat daripada yang dapat diproses oleh masyarakat. Efek kultur lag ini sering muncul ketika adanya ilmu pengetahuan atau teknologi yang baru. Contohnya, munculnya penelitian sel punca telah memunculkan banyak teknologi medis baru yang berpotensi menguntungkan. Namun, teknologi baru ini juga menimbulkan pertanyaan etis yang serius tentang penggunaan sel punca dalam pengobatan. Kultur
Kultur lag pada kasus ini adalah ketakutan orang untuk menggunakan praktik medis baru yang mungkin bermanfaat karena masalah etika. Hal ini menunjukkan bahwa benar-benar ada keterputusan antara budaya material atau penelitian sel induk dan budaya non-material atau masalah dengan etika. Kultur lag dipandang sebagai masalah etika yang krisis karena kegagalan untuk mengembangkan konsensus sosial yang luas tentang penggunaan teknologi modern yang tepat dapat menyebabkan rusaknya solidaritas sosial dan munculnya konflik sosial. Perbedaan kultur lag dan kultur shock. Kultur lag ini mengacu pada gagasan bahwa masyarakat membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi atau sosial. Kultur lag ini bisa menyebabkan timbulnya kultur shock. Nah, kultur shock ini diartikan sebagai guncangan budaya atau kejutan budaya. Kultur shock menggambarkan perasaan negatif yang dimiliki seseorang ketika menyesuaikan diri dengan budaya baru. Kultur shock mengacu pada perasaan ketidakpastian, kebingungan, atau kecemasan yang mungkin dialami orang ketika menghadapi keadaan yang asing atau baru. Selanjutnya, perubahan budaya. Perubahan kebudayaan adalah suatu kegiatan dalam masyarakat yang terjadi karena ketidaksesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga tercapai keadaan yang tidak serasi fungsinya bagi kehidupan. Kemudian ada faktor-faktor yang mendorong dan menghambat perubahan budaya. Yang pertama yaitu mendorong perubahan kebudayaan. Adanya unsur-unsur kebudayaan yang memiliki potensi mudah berubah, terutama unsur-unsur teknologi dan ekonomi atau kebudayaan material. Adanya individu yang mudah menerima unsur-unsur perubahan kebudayaan, terutama generasi muda. Adanya faktor adaptasi dengan lingkungan alam yang mudah berubah. Yang kedua yaitu menghambat perubahan kebudayaan. Adanya unsur-unsur kebudayaan yang memiliki potensi sukar berubah seperti adat istiadat dan keyakinan agama atau kebudayaan non-material. Adanya individu-individu yang sukar menerima unsur-unsur perubahan, terutama generasi yang kolot. Kemudian, faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kebudayaan, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal itu misalnya perubahan demokrasi, contohnya di bidang perekonomian. Yang kedua, konflik sosial dan bencana alam. Faktor eksternal yaitu perdagangan, perperangan, dan penyebaran agama. Selanjutnya, kaitan budaya dengan masalah gizi masyarakat. Saat ini, di dalam era globalisasi di mana terjadi perubahan gaya hidup dan pola makan, Indonesia menghadapi permasalahan gizi ganda. Di satu pihak, masalah gizi kurang yang pada umumnya disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya persediaan pangan, kurang baiknya kualitas lingkungan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi. Selain itu, masalah gizi lebih yang disebabkan oleh kemajuan ekonomi pada lapisan masyarakat tertentu disertai dengan kurangnya pengetahuan tentang gizi. Peningkatan pendapat pada kelompok masyarakat tertentu mengakibatkan perubahan gaya hidup dan pola makan. Perubahan pola makan ini
dipercepat dengan maraknya arus budaya makanan asing yang disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan globalisasi ekonomi. Di samping itu, perbaikan ekonomi menyebabkan berkurangnya aktivitas fisik masyarakat tertentu. Perubahan pola makan dan aktivitas fisik ini berakibat semakin banyaknya penduduk dengan golongan tertentu mengalami masalah gizi lebih berupa kegemukan dan obesitas. Menurut Suharjo, faktor sosial budaya yang memengaruhi status gizi adalah pengetahuan, suku atau etnis, pengetahuan, distribusi makanan, pantangan makanan, dan jumlah anggota keluarga. Kunjaraningrat juga menjelaskan untuk melihat kondisi sosial seseorang maka perlu diperhatikan faktor pengetahuan, kebudayaan suatu keluarga, kelompok masyarakat, negara atau bangsa mempunyai pengaruh yang kuat terhadap apa dan bagaimana penduduk makan, atau dengan kata lain pola kebudayaan mempengaruhi orang dalam memilih pangan. Hal ini terlihat dari adanya beberapa jenis makanan tertentu yang mempunyai nilai lebih dalam masyarakat, dan bila seseorang mengkonsumsi makanan tersebut maka akan meningkatkan prestisenya dalam masyarakat, di mana terkadang makanan tersebut kurang mengandung nilai gizi atau mungkin mengandung nilai gizi yang cenderung berlebihan, yaitu protein dan lemak yang tinggi yang akan mempengaruhi terjadinya obesitas. Indikator masalah gizi dari sudut pandang sosial budaya antara lain stabilitas keluarga dengan ukuran frekuensi nikah, cerai, rujuk. Anak-anak yang dilahirkan di lingkungan keluarga yang tidak stabil akan sangat rentan terhadap penyakit gizi kurang. Juga indikator demografi yang meliputi susunan dan pola kegiatan penduduk seperti peningkatan jumlah penduduk, tingkat urbanisasi, jumlah anggota keluarga, serta jarak kelahiran. Banyak sekali penemuan para peneliti yang menyatakan bahwa faktor budaya sangat berperan dalam proses terjadinya masalah gizi di berbagai masyarakat dan negara. Unsur-unsur budaya mampu menciptakan suatu kebiasaan makan penduduk yang kadang-kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip ilmu gizi. Berbagai budaya memberikan peranan dan nilai yang berbeda-beda terhadap pangan atau makanan. Misalnya, bahan-bahan makanan tertentu oleh suatu budaya masyarakat dapat dianggap tabu untuk dikonsumsi dengan alasan-alasan tertentu. Sementara itu, ada pangan yang dinilai sangat tinggi baik dari segi ekonomi maupun sosial karena mempunyai peranan yang penting dalam hidangan makanan pada suatu perayaan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan. Sekian yang saya sampaikan tentang kultur leg ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.